Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Endang, makasih ya udah bisa nyempetin sesuai Sama-sama. dengan komitmen kita. Ya, Kita ada di sesi coaching, meningkatkan performa yang sekiranya dirasa kurang gitu ya. ya. Oke, baiklah, kita langsung aja di pertanyaan yang pertama. Oh iya, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Gimana sebaliknya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kita sambil santai saja, Siap. mungkin supaya lebih cair suasananya. Jadi Ya, pertanyaan juga kita akan langsung eh, tidak terlalu formal ya. boleh. Yang pertama Bu langsung ya, Ya. hemat waktu juga. Kira-kira yang ingin disampaikan permasalahan pembelajar itu seperti apa? Boleh sedikit cerita ya, Pak ya. Boleh. Terutama di pelajaran yang saya ampu. Ya, kebetulan saya kan mengampu mata pelajaran matematika yang mungkin notabene tidak disukai oleh anak-anak gitu ya. Karena mungkin tidak tahu kenapa gitu ya. Setiap ditanya gitu, apa kalian suka matematika? Tidak. Ya. Jadi itu juga berpengaruh sekali terhadap ketika mereka belajar di kelas gitu. Terutama motivasi mereka untuk belajar di kelas di pelajaran matematika. Jadi kayak bukan kurang respon sih, kurang semangat gitulah. Terutama motivasi untuk belajar terutama di pelajaran matematika. Memang hampir semua ya, kalau ada Ya, matematika itu betul. kesannya gitu ya. Betul, karena saya juga sudah menanya di beberapa kelas dan di beberapa tingkat setiap ditanya siapa yang suka matematika tidak ada yang ngacung, tidak. Bener. Dan kayaknya semua tingkatan tuh. Iya, Jadi betul, udah betul. ngedengar matematika, hitung-hitungan mereka udah wah, luar biasa. Paling bisa terhitung antara dalam satu kelas satu atau dua orang yang ada minat untuk belajar matematika. Jadi pertemuan kali ini kita ya fokus kepada gimana cara supaya motivasi belajar siswa naik Ya, gitu ya betul, di betul, pelajaran Pak. matematika. Ya. Penting itu Bu. Betul. Kalau gitu kira-kira harapan Ibu setelah pertemuan ini tujuan kedepannya apa nih? Ya mudah-mudahan dengan adanya obrolan terutama dengan Bapak gitu ya, saya bisa lebih meningkatkan kembali motivasi anak-anak ketika belajar matematika di kelas terutama Pak. Ya, terutama di pelajaran saya yang ternyata anak-anaknya pun susah gitu untuk mengakui bahwa sebetulnya matematika tuh ada gitu di setiap hari mereka gitu tanpa mereka sadari. Oh, penting banget ya. Kehidupan sehari kan pasti pakai Iya, matematika. tidak jauh dari matematika. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini targetnya tercapai. Amin. Baiklah Bu, ke berikutnya pertanyaan berikutnya kira-kira ada nggak hambatan-hambatan baik dari sisi Ibu sendiri atau dari situasi lingkungan di kelas atau anak-anak? Mungkin yang pertama hambatannya itu masih dari mindset anak. Ya. Mindset anak karena mereka sudah beranggapan bahwa matematika itu sulit. Matematika itu susah. Matematika itu hubungannya selalu dengan angka. Ya, betul. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kurangnya kemampuan dasar menghitung, terutama kan kalau matematika itu kan pasti modal awalnya itu adalah menghitung. Iya. Kita sebutkan saja misalkan dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu kan sebagai modal dasar agar bisa melaksanakan pelajaran matematika dengan baik ke depannya gitu. Tapi kan kenyataannya di lapangan baik itu di kelas juga rata-rata anak-anak itu kemampuan dasar berhitungnya tuh masih lemah. Terutama dalam hal perkalian gitu. Itu pun mereka masih banyak yang belum lulus gitu. PR banget ya dari mulai SD itu. Nah, seharusnya itu sudah dari SD itu sudah diberikan kemampuan berhitung perkalian saja minimal. Itu sudah di luar kepala. Tapi nyatanya anak-anak sekarang di SMK pun masih banyak. Begitu ya? Iya, masih banyak yang belum hafal perkalian. Luar biasa PR. Banget. Kalau melihat posisi situasi sekarang ini, situasi kondisi yang sekarang ini motivasi belajar matematika di kelas. Kalau Ibu boleh kasih penilaian buat diri sendiri, dari diri sendiri, kira-kira 1 sampai 10 itu kondisi yang sekarang ada di posisi mana? Kayaknya kalau di rank dari 1 sampai 10 kayaknya 5 deh Pak. 5. Karena jujur dari saya pun jadi ngaruh gitu ke sayanya. Jadi karena mereka kemampuan dari awalnya juga belum kuat gitu. Jadi asa kaseseret lah kalau bahasa Sundanya mah gitu ya. Kita juga ada dilema. Iya, jadi dilema ketika di kelas pun materi ini kan berkelanjutan dari materi ini. Ya Bu, materi ini juga belum. Nah, jadi kan bingung juga gitu. Soalnya kan
tahapan apa berkelanjutan ya? Nah itu materi saling berkaitan gitu kan. Iya, kita udah dapat nih. Jadi targetnya supaya setelah pertemuan berikutnya nggak 5 lagi. Mudah-mudahan jadi naik. Harapannya kira-kira di angka berapa tuh? Pengennya sih dapat 9 lah. Enggak, jangan 9 kejauhan lah. Minimal naik sampai angka 7 atau 8 dulu. Itu udah bagus ya. Iya. Untuk di pelajaran saya gitu. Iya juga sih, soalnya ini kan beban beratnya itu kan tantangan lingkungan ya. Nah, rata-rata anak-anak itu kalau ke matematika minatnya sangat kecil banget, beda dengan mata pelajaran yang yang itu yang non eksak ya, yang non eksak. Oke Bu, kita akan masuk ke kemampuan nih, potensi. Kira-kira potensi Ibu yang Ibu miliki atau kemampuan Ibu, atau mungkin dukungan dari yang lain, kira-kira ada nggak apa aja? Sebetulnya saya tuh kalau misalkan bisa dibilang ya, cara menyampaikan materi itu untuk ke anak-anak sudah diusahakan seringan mungkin dengan bahasa sesederhana mungkin. Karena kan kalau misalkan kita berpatokan kepada buku gitu, itu kan bahasanya sangat baku sekali. Tapi saya selalu membuat kalimat-kalimat yang harus disampaikan ke anak itu bagaimana harus lebih mudah gitu. Saya selalu berusaha itu bisa dengan memisalkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bisa memisalkan dengan di kehidupan sehari-hari. Itu selalu saya coba gitu untuk ke anak-anak supaya kalian tuh belajar ini tuh nanti tuh bakal dipakai di sini gitu. Terus misalkan cara menghitung tuh nggak selalu harus seperti ini, ada cara yang lebih mudah gitu. Saya sebetulnya bisa gitu untuk menerapkan cara-cara seperti itu ke anak-anak dan punya gitu ya. Cuman ya tadi itu tetap kan harus bermodalkan kemampuan dasar anak-anaknya. Kalau sekarang kan kemampuan dasarnya juga udah sangat kurang, jadi dibawa mau cara cepat pun susah gitu. Padahal banyak banget cara cepat buat misalkan nanti ketika mau ujian ya anak-anak kelas 12 banyak kan cara-cara cepat untuk mengisi soal gitu. Tapi ketika saya berikan anak-anak pun malah tambah pusing. Bu ini dari mana Bu? Nah, karena kan kemampuan dasar mereka itu yang tidak kuat. Kalau misalnya ada seseorang mungkin dari gurulan yang bisa bantu, ada? Sebetulnya ada, karena kan ada teman juga yang sudah PPG lah gitu ya. Pasti kan lebih banyak pengalaman gitu, sering juga sharing gitu, bagaimana cara menyelesaikan soal ini ke anak, memberikan solusi kepada anak ketika menghadapi soal yang sulit seperti ini, cara menyampaikannya bagaimana itu pun ada. Ya bisa lah kalau melihat dari kemampuan Ibu termasuk dibantu sama teman-teman, saya juga optimis pasti bisa meningkatkan motivasi siswa di kelas. Iya, mudah-mudahan. Nah, jadi gimana nih dari kemampuan yang sudah Ibu tadi sampaikan, sudah punya rancangan solusi atau peluang kira-kira yang akan Ibu lakukan itu seperti apa untuk mengatasi motivasi belajar yang kurang ini di kelas? Sebetulnya rencana sudah mulai juga berdiskusi dengan salah satu guru di sini. Karena kan sekarang itu sudah zamannya gadget ya Pak ya. Nah teknologi yang sudah sangat pesat, mungkin bisa diselingi dengan games atau bisa diselingi dengan ya kuis di HP gitu. Saya juga sudah ngobrol sama salah satu teman mau diselingi dengan kegiatan pembelajaran itu dengan seperti itu. Dan juga teman saya pun gini Bu, enak nih dijadiin kayak turnamen gitu, ngisinya cepet-cepet gitu kan. Nanti juga akhirnya nanti dikasih reward lah gitu ke anak-anak. Oh iya ya, karena teman saya juga sudah nyoba gitu di salah satu kelas yang notabene kelasnya itu susah diatur, tapi ketika dikasih game seperti itu antusiasnya tinggi. Jadi, mungkin motivasi belajar juga naik gitu, ya. Jadi mungkin saya juga tertarik gitu untuk melakukan sama seperti teman saya dan akan diterapkan di mata pelajaran yang saya ampu. Bagus, oke. Saya nambah optimis nih kalau misalnya yang dikatakan Ibu Endang tadi, itu kayaknya bakal cepat naikin motivasi belajar siswa sih. Mudah-mudahan. Jadi gimana nih strategi berikutnya setelah rancangan sudah ada, strategi ke depan untuk aplikasi atau mungkin eksekusi di lapangan kira-kira seperti apa? Sesuai yang sudah direncanakan dengan
teman gitu, udah nanya-nanya juga ke teman bagaimana cara penggunaan aplikasi. Kita kan pakai aplikasi Quizzes katanya gitu ya, nah gitu. Cuman dipakai time, dipakai ya kayak waktu gitulah. Jadi biar si anak itu betul-betul mengerjakan gitu. Mungkin kan kalau ada apalagi nanti di belakang ada hadiahnya gitu kan, biasanya kalau anak kalau diiming-iming hadiah suka tambah semangat lah gitu. Mungkin akan dicoba dulu untuk target yang kedepannya itu dulu. Oke, sip, bagus Bu. Untuk waktunya sendiri kira-kira kapan mulainya? Direncanakan itu udah bilang ke anak tuh minggu sekarang. Mudah-mudahan terlaksana. Tapi tadi tuh pas masuk kelas kan materi ada yang belum beres. Kayaknya mulainya minggu depan deh. Kayaknya minggu depan. Oke. Jadi butuh berapa pertemuan Bu untuk melihat tolak ukurnya keberhasilannya? 2 pertemuan kayaknya cukup. Karena ngejar untuk materi juga untuk di semester ini kan biar nanti tidak keburu bulan Ramadan, biar tidak ketinggalan materi gitu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke tolak ukur. Jadi bisa dinilai berhasil tidaknya. Nah tolak ukurnya itu seperti apa? Mungkin nanti dilihat dari respon anak ya Pak ya. Bisa mulai dari terlihat atau tidaknya antusiasme anak ketika mengikuti pelajaran dengan metode kuis yang saya berikan. Kemudian nanti partisipasi anak dari mengikuti kegiatan yang akan saya berikan. Itu akan jadikan saya sebagai tolak ukur apakah ini akan lebih meningkatkan motivasi anak atau tidak. Jadi tolak ukurnya memang bakal kelihatan jelas di kelas gitu nanti ya. Gitu. Kalau misalkan suasananya meriah, ramai, oh berarti anak-anak tumbuh motivasinya gitu. Kalau misalkan B aja, berarti harus cari lagi cara ya gitu. Iya sih benar. Jadi emang kalau motivasi belajar itu kan kelihatan banget sebetulnya ya. Enggak hanya di akhir nilainya besar gitu ya. Tapi emang keseharian di kelas mungkin kelihatan ya anak-anak kalau semangat itu beda. Jadi sekarang tidak berpatokan dulu kepada nilai, tapi minimal anak semangat dan ceria dulu ketika pelajaran saya. Nah gitu. Itu dulu saja Pak. Tapi kayaknya emang hampir seluruh guru matematika bakal merasakan hal yang sama ya. Untuk terutama yang eksak lah. Iya, terutama yang eksak. Oke. Suka ada gangguan mungkin ya. Kadang-kadang ada hambatan. Kira-kira punya nggak Ibu cara-cara untuk mengatasi halangan-halangan atau gangguan-gangguan sehingga motivasi belajar akhirnya tidak meningkat? Ya, sebetulnya sih hambatan yang pertama itu dari mindset anaknya itu sendiri sebetulnya ya. Karena ada kalau misalkan pikirannya sudah terbentuknya A, anak pun akan meresponnya A gitu. Jadi saya ingin mengubah dulu mindset itu gitu, bahwa matematika itu nggak sulit, matematika itu rame, matematika itu nggak seseram yang kalian pikirkan. Makanya lewat games nanti mungkin bisa sedikit memutar mindset anak gitu biar tidak terlalu serem gitu ketika menghadapi matematika. Ternyata seru juga gitu ketika bermain yang berhubungan dengan matematika. Terus juga hambatannya kan pasti kan di zaman sekarang teknologi sudah semakin maju, tapi kan melihat sumber daya anak gitu di sini dengan berbagai macam kultur, dengan berbagai macam background dari keluarga, kebutuhan juga. Betul. Itu juga ngaruh. Ada tidak semua anak punya gadget, ada juga yang punya gadget tapi tidak punya kuota. Mungkin itu kan salah satu juga hambatan. Kita ingin melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang sudah maju, tapi kalau misalkan di anaknya tidak didukung dengan kemajuan teknologi tersebut itu juga jadi hambatan kan. Ya, misalkan bisa juga pakai Infocus ya, tapi kan Infocus tidak satu orang guru difasilitasi satu kurang gitu. Harus rebutan, misalkan saya mau pakai, guru ini juga mau pakai gitu. Terus kan dukung listrik juga gitu kan, kurang gitu kan. Jadi mungkin itu jadi salah satu hambatan juga. Tapi terselesaikan ya, teratasi lah hambatan-hambatannya. Iya, bisa lah itu, bisa diatasi.
Oke, Bu, nggak kerasa nih kita ada di penghujung pembicaraan. Iya. Nah, kira-kira bentuk komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dilaksanakan, bahwa Ibu akan benar-benar melaksanakan rencana ini. Kira-kira bentuknya seperti apa, Bu? Mungkin nanti setelah terlihat progres atau terlihat kemajuan atas apa yang saya rencanakan, saya akan membuat laporan mungkin. Apakah motivasi anak itu dengan bentuk yang saya berikan nanti itu akan semakin meningkat, Ya. nanti mungkin akan saya berikan laporan dalam bentuk dokumentasi. Oke, sip. Nanti mungkin bisa dilihatin saya juga ya laporannya ya. Boleh, siap. Bisa memperlihatkan progres ke depan. Ya. Baiklah, kira-kira Bu, setelah coaching sekarang tindak lanjutnya nanti ke depan seperti apa? Ada pertemuan lagi mungkin? Nah, saya inginkan sering lagi nih ada coaching seperti ini gitu. Jadi bisa sharing juga, bisa juga sedikit curhat lah gitu ya. Jadi ada yang mendengarkan keluhan sesama tenaga pendidik betul, gitu ya. Terutama mungkin yang punya banyak masalah gitu seperti ya saya terutama lah gitu salah satunya saya gitu lah. Terutama pelajaran yang tidak disukai anak gitu. Jadi kan bisa sedikit ya minimal bertukar pikir lah gitu. Bisa juga minta masukan bagaimana gitu caranya buat saya memperbaiki kinerja saya mungkin di kelas gitu biar saya menjadi lebih baik dan juga bisa menyampaikan materi juga ke anak lebih baik. Itu mungkin harapan saya ke depan. Oke Bu, kalau saya amati dari awal sampai akhir, saya bisa tangkap ya beberapa poin-poinnya. Tapi memang permasalahan yang Ibu hadapi memang sih mungkin hampir semua juga mengalami ya. Iya. Kadang-kadang itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang lain gitu ya, selain terutama di mata pelajaran yang lain. Kadang-kadang anak untuk saat ini ada yang meningkatnya, ada yang enggak enak. Nah, gitu. Ada semangatnya. Ya, tapi kalau melihat cara-cara Ibu yang akan laksanakan di rencananya nanti, kemudian tadi solusi yang Ibu sudah bisa bangun sendiri, saya optimis lah. Ada peningkatan yang tadi nilainya 5 bisa jadi ranknya naik ya? Iya, naik, saya yakin. Mudah-mudahan. Tinggal nanti kita lihat aksinya aja, oke? Iya, siap. Oke, baiklah. Di akhir mungkin saya ucapkan terima kasih Sama-sama. sudah mempercayai saya untuk bisa menjadi coach di permasalahan Ibu. Mudah-mudahan lancar. Saya akan menunggu laporan ya. Terima kasih juga Bapak sudah mau jadi coach saya. Mungkin juga nanti ke depannya saya bisa menjalankan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi tinggal tunggu laporannya saja. Siap. Kalau gitu nanti kita akan ada observasi kelas pada saat Ibu nanti ngajar supaya saya bisa menilai apa sih seperti apa sih kondisinya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.